Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulfahrudin, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas A4 semester 5. Saat ini di sini saya akan menjelaskan mengenai what is negosiasi. Oke, sebelumnya kita pasti tahu ya, negosiasi itu terjadinya pasti karena ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Sebelum itu saya bacakan definisinya terlebih dahulu ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi, dalam bernegosiasi pasti terdapat ada dua pihak, di mana pihak yang pertama menginginkan sesuatu yang ingin mereka capai disampaikan kepada pihak yang kedua. Negosiasi juga merupakan suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Jadi dengan adanya negosiasi tersebut, kita akan menemukan satu titik di mana mereka akan bersepakat dengan kedua pihak argumen tersebut. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi negosiasi? Oke, faktornya itu adanya konflik. Yang pertama adalah adanya konflik yang harus diselesaikan dengan matang. Yang kedua, adanya suatu ketergantungan di setiap kelompok. Yang ketiga, sasaran yang ingin dituju. Yang keempat, adanya kesamaan tema dalam masalah bernegosiasi. Dan yang terakhir, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Jadi dengan adanya negosiasi tersebut, apapun yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak, kita bisa sampaikan, lalu rundingkan, dan akhirnya akan menemukan titik di mana di situ akan menjadi persetujuan masing-masing pihak. Apa saja proses yang terjadi saat bernegosiasi? Oke, yang pertama adanya konflik yang harus diselesaikan dengan matang. Yang kedua, adanya suatu ketergantungan di setiap kelompok. Yang ketiga, sasaran yang ingin dituju. Baik, mereka yang melakukan negosiasi ini biasa disebut dengan negosiator. Ya, baik. Pembahasannya ya di sini. Untuk teks negosiasi itu adalah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan dan mencari penyelesaian bersama di antara satu pihak dengan pihak yang lain yang mempunyai perbedaan kepentingan melalui proses tawar-menawar dengan cara berunding. Ya, yang pasti kita ketika ingin menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan, itu namanya adalah negosiasi. Nah, oke. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan negosiasi dengan baik yaitu adalah adanya persiapan. Persiapan di sini adalah meliputi pengetahuan kita terhadap persoalan atau hal yang akan dinegosiasikan. Jadi sebelum itu kita pasti harus menyiapkan terlebih dahulu. Kita harus mematangkan terlebih dahulu apa yang ingin kita capai. Jadi sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, perlu disiapkan terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh pihak yang berlawanan. Lalu kita harus mengetahui targetnya. Kita harus mengetahui target ya ketika ingin menyampaikan negosiasi kita harus menyesuaikan targetnya. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan negosiasi tersebut? Ketika kita menemukan orang yang seperti ini, maka kita harus menyampaikannya seperti ini juga, dan seterusnya. Lalu untuk bernegosiasi tersendiri kita harus banyak mendengarkan. Kita harus mendengarkan dari pihak sebelah, mendengarkan terlebih dahulu apa yang mereka inginkan, lalu barulah kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu kita bisa menemukan win-win solution. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya kita akan menemukan yang namanya win-win solution atau kemenangan dalam bersolusi. Lalu faktor apa yang membuat negosiasi berhasil? Oke. Negosiasi berhasil itu karena kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak yang lain. Jadi setelah dengan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, barulah di situ kita bisa menerima
atau berkompromi dengan pihak-pihak yang lain, yaitu dengan cara bagaimana ketika apa yang ingin kita sampaikan di situ diterima oleh pihak tersebut. Lalu yang kedua adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Barulah di situ kita bisa dinyatakan negosiasi kita berhasil ketika kedua belah pihak merasa tidak dirugikan, yakni harus menerima dari kesepakatan tersebut. Lalu yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Maksudnya ialah ketika kita sudah menyampaikannya, maka ke pihak yang manapun itu harus siap untuk melakukannya. Lalu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain, yaitu tadi ketika kita menyampaikan, maka perlu juga kita harus meyakinkan harus mempengaruhi orang tersebut agar argumen yang setelah kita sampaikan itu dapat diterima. Lalu langkah yang dilakukan ketika negosiasi mengalami kegagalan adalah kita harus dilakukan untuk memberikan data dan fakta yang akurat serta testimonisasi dari beberapa orang agar pembeli atau yang ingin membeli suatu barang dapat percaya serta yakin kepada penjual. Ini dalam contoh ketika kita jual beli ketika di dunia pasar mungkin. Seorang negosiator itu harus bagaimana sikapnya, yaitu bersikap tenang agar dapat meyakinkan pihak lain bahwa kita adalah orang yang tepat untuk bekerja sama. Lalu kita harus meyakinkan pula bahwa kita memiliki kemampuan untuk menambahkan nilai lebih untuk pihak yang lain agar mendapatkan dukungan. Nah, dengan dukungan tersebut kita akan mendapatkan kesepakatan yang baik, memiliki strategi komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Lalu apa penyebab negosiasi itu gagal? Baik, penyebab negosiasi gagal itu sering terjadi karena fokus pada kesepakatan harga awal. Ketika kita di pasar, kita hanya fokus pada harga awal tersebut, tidak mau melihat harga-harga yang lain, sehingga mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya sangat penting dalam negosiasi tersebut. Nah, yang perlu dipastikan dalam bernegosiasi adalah jangan mengabaikan faktor-faktor penting yang lainnya yang mungkin bisa membangun hubungan positif antara kedua belah pihak. Dari yang saya sampaikan adalah intinya ketika kita ingin melakukan negosiasi, kita tidak boleh ada yang merasa dirugikan, yakni kita harus sama-sama merasa sangat menguntungkan dengan adanya negosiasi tersebut. Maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa negosiasi kita sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya tentang negosiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.